السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Hadirin, hadirat sidang salat Aidil Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita mencurahkan berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menghidupkan pada pagi hari ini salah satu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita lakukan, yakni salat Idul Adha berjamaah. Dan tidak lupa salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin, hadirat sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya, serta meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya, dengan harapan agar kita menjadi orang yang mulia indallah, sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia indallah adalah orang yang paling bertakwa. Dengan modal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan rezeki yang kita tidak menduganya. Allah berikan jalan keluar permasalahan yang sedang kita hadapi. Allah berikan kemudahan pekerjaan yang sedang kita jalan. Dan dengan modal ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita dengan diiringi dilipat gandakan pahala. Beruntunglah orang-orang yang selalu
meningkatkan kualitas ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari ini kita memperingati hari raya Idul Adha yang dikenal dengan hari haji dan juga dinamakan hari raya kurban, karena dikatakan hari raya kurban, inti yang terkandung di dalamnya adalah nilai ketakwaan yang tinggi yang menghasilkan jiwa yang tahan uji serta rela dalam pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai tanggal 9 Zulhijjah yang jatuhnya kemarin dan mulai usai kita melaksanakan sholat subuh, kita melakukan takbir yang dinamakan dengan takbir muqayyad. Kemudian lanjut pada waktu zuhur dan asar, dan tatkala terbenam matahari kita melakukan dengan takbir mursalnya sampai pada saat pagi hari ini khatib naik ke atas mimbar. Kita lakukan takbir sebagai sambutan spontan apa yang terjadi, yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabiullah Ismail alaihi salam beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun yang lalu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Maka pada kesempatan yang baik ini layak kita mengikuti, mengenang kembali peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam rangka menjadikan sebuah motivator untuk kita menjadi termotivasi untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dan putranya Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim dan putranya Nabiullah Ismail alaihi wassalam dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin wal 'akifin war ruk'ais sujud." Kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan, untuk mensucikan rumah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yakni Baitullah yang pada awalnya dibangun oleh Nabi Adam alaihi salam, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim dan putranya, dilanjutkan dan direhab kembali apa yang telah dibangun oleh Nabi sebelum, dalam rangka Allah mempersiapkan untuk hamba-hambanya yang selanjutnya untuk datang ke Baitillah untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Luar biasa perjuangan Nabi Ibrahim dan putranya. Begitu sunyi, begitu sepi, jauh dari bangunan-bangunan yang lainnya, dan bahkan juga sulit untuk dijumpai manusia lainnya. Kemudian Allah tidak berhenti sampai di situ. Allah lanjutkan, perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyeru manusia, untuk memanggil manusia untuk melakukan ibadah haji. Allah katakan dalam sebuah firman-Nya, "Wa'adzin fin-nas bil haji ya'tuk rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq." Allah katakan, seru manusia agar dia datang ke rumahku, dan terbukti, kata Allah Subhanahu wa taala,
mereka akan datang berjalan kaki atau mengendari onta pada saat itu dari berbagai penjuru dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada saat itu tidak ada yang namanya pengeras suara, tidak ada yang namanya speaker. Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyeru manusia untuk datang ke kota Mekah untuk melakukan ibadah. Seandainya kata pada saat itu juga ditemukan speaker, pengeras suara, tentu kita atau saudara-saudara kita yang berkejauhan dari kota Mekah, tentu mereka tidak akan mendengar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengadu kepada Allah, ya Rabb, walam yablugh sauti. Ya Allah, ya Tuhanku, mana mungkin dan tidak akan suaraku ini sampai kepada mereka. Allah menjawab, alaikal adhan wa alayyal iblaq. Engkau aku perintahkan untuk menyeru saja, untuk memanggil saja manusia. Sampai atau tidak itu urusanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti hadirin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Panggilan seruan Nabi Ibrahim itu didengar dari calon-calon manusia yang masih berada di tulang rusuk para lelaki atau yang berada di rahim para perempuan. Itu semuanya mendengar. Dan terbukti pada saat ini orang untuk melakukan ibadah haji berebut, bahkan sampai melaksanakan waiting list, tunggu yang begitu panjang waktunya, sampai ada yang 20 tahun, bahkan sampai 30 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, hadirat sidang salat Aidil Adha rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan membina, membangun rumah Allah, menyeru manusia untuk datang kota Mekah, Allah lanjutkan perintah selanjutnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana pada saat itu beliau sudah cukup lama menunggu kehadiran putra, kehadiran keturunan, yang akhirnya Allah berikan keturunan, yakni Nabiullah Ismail alaihissalam. Tapi tatkala kata Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha ma'ahu sa'y qala ya bunay inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajidu insyaallah minas sabirin. Tatkala Nabi Ismail alaihissalam sampai usia mampu berusaha bersama dengan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan arti sudah balik atau hampir balik, kemudian putra yang sangat dicintai, yang sudah diidam-idamkan dengan waktu yang sangat lama, Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan sebuah mimpinya kepada putranya, bahwasannya dia menyembelih putranya. Artinya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyembelih dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, hadirat sidang salat Aidil Adha rahimakumullah. Ketika mendengar apa yang disampaikan oleh orang tuanya Nabi Ismail alaihi salam, begitu tegas, padat, dan sangat menyentuh hati orang tua. Beliau katakan, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai bapakku. Kalau dalam ilmu nahwu panggilan ya abati
Itu lebih panggilan yang lebih terhormat dibandingkan ya abi. Dia katakan, wahai ayahku, wahai bapakku, ya aku cintai, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti engkau akan mendapati, menjumpai diriku termasuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang selalu taat dengan perintah Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Imam Mujahid menceritakan, ketika Nabi Ismail alaihissalam ingin disembelih, beliau berucap kepada bapaknya, ya abati la tadbahni wa anta tara ila wajhi. Wahai bapakku, janganlah kau sembelih diriku dan engkau melihat wajahku. Akan tapi urbut yadayya ila raqabati, ikat kedua tanganku ke belakang bersatu dengan leherku. Kemudian wala wajhi ilal ard, telungkupkan wajahku ke bumi, dengan arti engkau tidak melihat wajahku. Sebab kau seandainya kata melihat wajahku, engkau pasti menyayangiku. Apa yang dilakukan atau yang diucapkan oleh Nabi Ismail alaihissalam luar biasa. Dia berikan motivasi kepada orang tuanya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah putra yang baik, putra yang terpuji, yang mendukung apa yang akan dilakukan oleh orang tua dalam rangka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin, hadirat sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Rangkaian peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah katakan wa tarakna alaihi fil akhirin, aku jadikan dia sebagai syariat untuk umat yang selanjutnya. Artinya ibadah haji menjadi syariat kita, menjadi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diperintahkan untuk melakukan ibadah haji. Bahkan diancam orang-orang yang tidak melakukan ibadah haji padahal dia mampu untuk melakukannya. Rasulullah katakan, man mat walam yahuj falyamut insya yahudiyan atau insya nasraniyan. Siapa orang yang meninggal, yang mati dan dia belum melakukan ibadah haji padahal dia mampu, Rasulullah berikan pilihan, hendaknya dia mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Tentu pilihan yang tidak menyenangkan, pilihan yang menyengsarakan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin, hadirat sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Ancaman begitu besar, begitu berat bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji padahal dia mampu. Tapi balasan juga begitu besar bagi orang yang melakukan ibadah haji. Makanya pantas orang-orang yang sadar mereka berebut untuk melakukan ibadah haji. Perbuatan fasik, Rasul katakan dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti dia baru lahir dari ibunya yang dalam keadaan fitrah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian syariat yang selanjutnya, yakni kita dianjurkan untuk berkorban. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menyembelih putranya. Dan perlu diingat, ini cerita, kisah yang tidak sama sekali diketahui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana putranya yang akan disembelih diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kibas domba yang sangat besar, yang sangat bagus, karena ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita dianjurkan untuk berkorban. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana."
Siapa orang yang mendapatkan keluasan rizki tapi dia tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali dalam ilmu nahwu di situ ada lam taukid saqila, fala yaqrabanna, jangan sekali-kali dia mendekati musallana, tempat salat kami, tempat sujud kami. Karena saking muaknya bencinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang mendapatkan keluasan rizki tapi dia tidak mau berkorban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berkorban bukan harus orang kaya, dan sangat terpuji kalau itu dilakukan oleh orang fakir. Dalam sebuah hadis Rasul ingatkan, Inna Allah yuhibbul asqiya, Allah cinta kepada orang-orang yang dermawan, orang-orang yang suka bersedekah. Wa hubbuhu lil faqir as-sakhi asyad, tapi kecintaan Allah terhadap orang fakir, orang miskin yang dermawan itu lebih dahsyat lagi. Sebaliknya, Inna Allah yabghadul bukhala, Allah benci kepada orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Wa bugduhu lil ghani wa bugduhu lil ghani asyad, dan kebencian Allah Subhanahu wa taala kepada orang kaya itu lebih dahsyat lagi. Artinya, kalau orang kaya dia dermawan itu hal yang wajar. Kalau itu dilakukan oleh orang miskin, orang fakir, itu luar biasa. Dan bisa kita pahami mafhum mukhalafahnya sebaliknya, kalau itu tidak dilakukan oleh orang-orang kaya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin, hadirat sidang salat Aidil Adha rahimakumullah. Allah dan Rasulnya perintahkan kita untuk berkorban. Dan ini perbuatan yang paling dicintai pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma amila adamiyun yawman nahar ahabbu ila Allah azza wa jal min ikhraqi daman, wa innaha la ta'ti yawmal qiyamah biquruniha wa azlafiha, wa inna ad-dam yaqa min azza wa jal bimakanin qabla an yaqa bil ardi tatibu biha nafsah." Diingatkan oleh Rasulullah SAW, amal perbuatan pada hari nahar yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah menumpahkan darah, yakni dari sembelihan hewan kurban yang kita miliki. Dan nanti hewan kurban yang kita sembelih, dia akan datang sempurna dengan tanduknya dan dengan bulu-bulunya. Bahkan sebelum darah itu menyentuh tanah, dia sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap bulu dan setiap kuku binatang yang dikorbankan, kata Rasulullah SAW, itu mengandung kebaikan yang luar biasa. Jadi begitu terpuji bagi orang yang melakukan berkorban pada hari raya Idul Adha ini. Dan sangat tercela kalau dia punya kemampuan tapi dia tidak mau berkorban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin, hadirat sidang salat Aidil Adha rahimakumullah. Rangkaian-rangkaian yang terjadi, yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabiullah Ismail alaihi salam, ini sebuah contoh kepada kita. Dakwah perlu pengorbanan, baik fisik ataupun harta, dan yang paling terpenting dengan harta. Sebab Allah katakan, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Melalui lisan Rasulullah SAW, kita diperintahkan untuk berjihad, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah dengan harta kita, kemudian dengan diri kita. Biasanya orang itu mudah ketika diajak untuk berjuang dengan tenaga, tapi berat ketika berjuang dengan harta. Begitulah sebagai sifat manusia, cinta dengan harta.
Padahal harta yang kita miliki itu semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita niatkan itu semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak takut kita gunakan dalam syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Mudah-mudahan kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, yang akhirnya nanti kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin, hadirat sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Mungkin ini khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi sebuah motivator dan kita termotivasi untuk selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalallahu minal faizin al-amilin wa dakhalna wa iyyakum fi ibadis salihin wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi alladhi amara bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyid Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursi. فقال تعالى في كتابه الكريم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات. اللهم افتح لنا فتحا مبينا واهدنا صراطا مستقيما وانصرنا نصرا عزيزا وأتم علينا نعمتك وانشر علينا رحمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك. اللهم تقبل في جندك الصالحين وحزبك الغالبين وانشر علينا رحمتك وأنزل وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أعلي بنا كلمة الإسلام وارفع بنا راية القرآن. اللهم لا تكل إلى أنفسنا طرف عين ولا أقل من ذلك. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم انصرنا وانصر إخوان مجاهدين في فلسطين وانصر من نصر الدين. اللهم أصلح أمة سيد محمد. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذو أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.